Shalom, selamat datang di ibadah online GKP BMDC Garut minggu kedua di bulan Juli 2020. Saya berharap setiap dari kita dalam keadaan sehat, sukacita, Tuhan menyertai setiap dari kita. Bagi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang, welcome home. Anda bukanlah orang asing, melainkan satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan ketika saudara melakukan ibadah secara online. Yang pertama, saudara perlu menyiapkan hati saudara untuk memulai ibadah ini. Dan yang kedua, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, saya mendorong untuk setiap dari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, ketika firman Tuhan disampaikan, saya mendorong saudara untuk mencatat firman Tuhan ini sehingga menjadi rema dalam kekuatan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, ketika saudara ingin mengembalikan persembahan syukur saudara untuk menolong pelayanan di tempat ini, bisa langsung ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, enjoy the service. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama. Dan kita mau satukan hati untuk memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Dan segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, amin. Adalah sukacita yang melimpah itu, yang dari Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yes, amin. Kekuatan, sukacita yang daripada Allah itu melimpah dalam hidup kita. Mari buka hati kita. Biarlah sukacita Allah itu terus melimpah dan melimpah, mengalahkan setiap ketakutan kita. Amin. Oh, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan
merasakan sukacita Allah itu yang memampukan kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita bawa kerinduan kita, doa kita kepada Tuhan. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarat ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Segala kemuliaan bagi Dia. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang mulia. Mari satukan hati sama-sama kita sembah Dia, katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi segenap hati katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang mulia, yang layak untuk kami sembah, kami agungkan dengan segenap hati kami. Sebentar kami mau siapkan hati kami Tuhan. Segenap hati kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, menuntun dan memimpin setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi pendengar-pendengar firman-Mu dan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin.
Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang ada di MDC Garut. Apa kabar saudara? Sudah cukup lama kita tidak berjumpa, hari ini kita boleh bersama-sama kembali walaupun lewat ibadah online. Hari ini saya bersuka cita karena melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Firman Tuhan yang akan sampaikan pagi hari ini bagi saudara, saya beri judul God is still in control. Tuhan masih tetap pegang kendali, sekalipun kondisi hari-hari ini masih belum menentu. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Ya, begitu lockdown dilonggarkan, mendadak semua orang mulai beraktivitas dan akhirnya mulai meningkat kembali angka orang yang tanpa gejala. Kami pun alami yang demikian di Banyumas. Begitu lockdown dibuka, nilai peningkatan yang OTG luar biasa terjadi dan akhirnya hari ini karantina diberlakukan kembali, baik dari daerah yang merah yang masuk ke Banyumas, semua langsung harus dikarantina. Sehingga hari ini kita masih belum juga beribadah secara tatap muka. Nah, hari ini kita akan belajar sikap yang dimiliki oleh Musa di dalam menjalani kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan terambil dari Keluaran 3. Cerita bagaimana Musa mendapatkan tugas yang pertama Tuhan berikan bagi dia. Dikatakan di sana bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya. Ayatnya yang ke-9 saya bacakan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ini yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Dan selanjutnya dikatakan kepada Musa, jadi sekarang pergilah. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk pergi dan aku Tuhan akan mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Tuhan mau umatnya dibebaskan dari tekanan perbudakan. Sudah sekian lama, kurang lebih 400 tahun mereka ada dalam perbudakan. Kali ini Tuhan mau mereka dibebaskan dan bisa beribadah dengan leluasa kepada Tuhan. Dan Musa mendapatkan tugas tersebut. Nah, saudara, biasanya kalau kita mendapatkan tugas, apalagi kita tahu ini panggilan yang dari Tuhan, wow, kita pasti senang sekali. Tetapi kita akan belajar apa yang dialami Musa, sepanjang dia mentaati panggilan Tuhan, penugasan Allah atas hidupnya. Nah, kita masuk ke bagian ayatnya yang ke-18. Di sini saya beri judul bahwa Tuhan tahu kegagalan yang akan terjadi. Dan yang luar biasanya Tuhan memberitahu itu kepada Musa. Selanjutnya dikatakan, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan lamanya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat yang ke-19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan selanjutnya ayat yang ke-20, tetapi aku A-nya besar, artinya Tuhan akan mengacungkan tanganku memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Dari awal Musa mendapatkan penugasan untuk membebaskan umat Tuhan, umatnya orang Israel. Dia harus negosiasi dengan Fir'aun. Tetapi dari awal juga Tuhan mengingatkan bahwa Fir'aun tidak akan dengan rela hati, dengan mudah mengizinkan. Bahkan Tuhan memang sudah tahu tujuannya Tuhan akan menunjukkan kekuatan kuasanya kepada Fir'aun. Nah, kalau kita pikir Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi tugas, ternyata Tuhan terlibat juga sebagai aktor intelektual yang membuat tugas kita bisa dikatakan gagal. Wah, kalau saya jadi Musa, mungkin saya tidak siap. Belum tentu saya mau menerima tugas semacam itu. Selanjutnya kita akan lihat di ayatnya ke-21. Di sini betul-betul Tuhan terlibat dalam kegagalan yang akan terjadi. Belum terjadi, tetapi Tuhan sudah menyatakan itu.
Dikatakan di ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Ya, Tuhan perlengkapi Musa dengan berbagai mujizat untuk apa? Didemonstrasikan di hadapan Fir'aun. Tetapi belum selesai sampai di situ. Selanjutnya dikatakan, tetapi aku ya Tuhan akan mengeraskan hatinya ya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maksudnya apa sih Tuhan? Untuk apa kau perlengkapi aku dengan berbagai mujizat untuk aku demonstrasikan di hadapan Fir'aun, tapi ujungnya engkau sendiri yang mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mengizinkan umat Israel keluar. Ini maksudnya apa? Ya, saya pernah katakan, kalau hari ini saya telepon ke Ukam, tolong nanti pergi ke Bandung, ya, menemui Pak Bambang untuk mendapatkan ya fasilitas untuk diberi kamera ya broadcast yang akan dipakai untuk rekaman digital di Garut. Ukam bilang, oke siap Pak Lambert. Ukam pergi dari Garut ke Bandung. Belum masuk kota Bandung, gantian saya telepon Pak Bambang. Pak Bambang, jangan kasih apapun buat Ukam. Apapun yang dia minta, jangan pernah berikan. Saudara, tanpa Ukam tahu, saya sudah mengatur itu kepada Pak Bambang. Waktu Ukam datang, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan sesuai tugas yang dia terima. Apa yang dialami Musa? Kurang lebih seperti itu. Tetapi sejak awal, Tuhan sudah memberitahu kepada Musa, artinya apa? Kamu boleh pergi kepada Fir'aun, bahkan aku lengkapi kamu dengan berbagai mujizat. Tapi jangan harap Fir'aun mau ya melemahkan ataupun hatinya terpengaruh. Dia tetap akan berkeras hati. Dan ini makanya saya katakan dari awal, Allah terlibat. Bahkan dalam perencanaan ke depan untuk kegagalan yang akan terjadi. Saudara, tidak mudah untuk menerima semua kenyataan seperti ini, ya. Tetapi Musa yang luar biasa, apa? Dia tetap taat melakukannya. Dia tetap setia mengerjakan tugas yang dia tahu pasti gagal. Kenapa? Tuhan sudah nyatakan demikian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi dalam kehidupan kita ada banyak kegagalan yang terjadi. Walaupun kita sudah terima janji Tuhan, kita sudah terima nubuatan tentang hidup kita, tetapi kenyataannya berjalan waktu, kegagalan demi kegagalan terus terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah nyatakan sesuatu, Dia pasti akan menggenapinya, Dia akan melakukannya. Tetapi bukan berarti semua itu akan mulus. Bisa saja Dia izinkan kegagalan demi kegagalan masih akan kita alami. Dengan tujuan ya, Dia menyatakan kemuliaannya. Persis seperti yang Tuhan kerjakan bagi orang Israel melalui Musa ya. Tuhan ingin menyatakan tujuannya ya melalui kegagalan. Saya mencatat ya, saudara juga tahu 9 kali Musa bolak-balik tetapi tetap ditolak oleh Fir'aun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, Dia punya tujuan ya. Dari beberapa ini saya hanya simpulkan. Yang pertama, Tuhan mau memperbanyak tanda-tanda mujizat kepada orang Mesir. Sekaligus ini menjadi bukti kepada orang Israel bahwa Tuhan tetap Allah yang berkuasa yang nanti akan menuntun mereka keluar. Tetapi sebelum itu terjadi, Dia mau mendemonstrasikan dulu kuasanya bagi bangsa Mesir. Tapi orang Israel pun memperhatikan hal itu. Ya, dikatakan ada 10 kali Tuhan menulahi bangsa Mesir. Tujuannya untuk Dia menyatakan kemuliaannya. Dan tujuan yang lain, Dia memang sengaja membuat orang Mesir ya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Musa dengan maksud terakhir Tuhan ingin menghancurkan semua kebanggaan Mesir, yaitu apa? Pasukan perangnya. Mereka terlalu bangga bahwa mereka adalah bangsa yang kuat setelah mereka memiliki semua ya persiapan. Masih ingat masa-masa kelaparan semua bangsa, akhirnya
membeli semua kebutuhan kepada bangsa Mesir, sementara bangsa Mesir tetap kuat dan mereka bisa menaklukkan tempat-tempat yang tadinya mungkin ya kelaparan, tetapi akhirnya mereka menguasai tempat tersebut lewat perekonomian ini. Nah, Tuhan ingin menghancurkan kebanggaan Mesir. Sehingga kalau saudara hitung, saya menyampaikan sebelumnya pernah bahwa orang Mesir itu punya 10 dewa yang terus-menerus disembah sebagai ya kebanggaan mereka. Tetapi melalui 10 tulah, 10 angka genap, kepenuhan, ya Tuhan ingin menyatakan kuasanya, membuktikan bahwa tidak ada satu dewa pun di Mesir yang sanggup melawan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan harus mengerjakan sampai 10 kali ya menulahi orang Mesir. Nah, Bapak Ibu, fakta kehidupan yang kita pelajari dari Musa, ya, dia tahu bahwa Allah dengan sengaja mengeraskan hati Firaun. Dia tahu. Ya, fakta yang kedua, namun walaupun dia tahu, dia tetap harus menjalankan tugas ya, mendatangi dan memohon kepada Firaun menjadi negosiator bagi bangsa Israel. Dia tahu dia pasti gagal. Kenapa? Tuhan sudah menyatakan itu, tetapi dia tetap melakukan tugasnya. Nah, Musa terus melakukan tugasnya hingga 9 kali bolak-balik dia kerjakan itu. Walaupun dia tahu dia pasti gagal ya. Ini fakta kehidupan. Saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Sepertinya Tuhan pernah menyatakan, kamu harus tetap tinggal di Ambon setelah kuliah, harus melayani anak-anak yang kamu bimbing selama ini. Karena itu begitu ada tawaran dari kampus setelah lulus untuk menjadi dosen, saya terima dengan senang hati. Karena apa? Ada visi yang harus saya kerjakan. Tetapi kenyataannya, setelah tes dosen semuanya lulus, SK saya tidak pernah turun. Kenapa? Karena zaman itu syarat dengan KKN. Anak-anak dosen yang tidak pernah ikut tes mengambil alih nilai, sehingga berkas yang dikirim ke Jakarta itu nilai yang kami punya, tetapi nama kami, data kami digantikan dengan mereka yang tidak pernah ikut tes. Di situ saya sempat drop, Tuhan, maksudmu apa? Ya, engkau membuka jalan, tapi ujungnya engkau menggagalkan itu. Satu, lewat pendidikan saya pernah alami kekecewaan. Masuk dunia pekerjaan, ya pernah alami dijebloskan ke dalam sebuah proyek yang pasti gagal. Bahkan ya rekan kerja yang terpandai di kantor pun tidak mau dilibatkan di sana. Tetapi tanpa saya mengerti, saya dimasukkan ke proyek itu. Dan dijanjikan kalau proyek ini berhasil, kamu yang akan menjadi startup manager di proyek tersebut. Singkat cerita, Tuhan memberkati, proyek yang hampir gagal akhirnya berhasil. Tetapi janji tidak dapat dipenuhi. Saya tidak dijadikan manajer startup, orang lain menggantikan. Kerjaan saya tetap di kantor seperti biasa, ya, mengurusi berbagai proposal proyek. Pernah dikecewakan. Sampai ke dalam pelayanan, saudara tahu ya, semua orang sudah dengar Pak Lambert akan ke Amerika. Ya, 6 bulan melakukan uji coba di sana, magang lah ya istilahnya. Dan semua perizinan diurus dengan benar. Keluar surat izin dari imigrasi Amerika, memberikan izin 30 bulan boleh tinggal di sana. Ya, tetapi waktu saya mengambil visa di Konjen di Surabaya ternyata ditolak ya dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan. Mulai drop lagi. Tuhan maksudmu apa? Tetapi akhirnya waktu kita duduk, saya duduk diam, mulai merenungkan kehendak Tuhan dan belajar untuk terbuka menerima segala sesuatu dengan sukacita karena mengerti ya kalau Tuhan menutup satu jalan, Dia sementara menyediakan jalan yang lain untuk kita terus nikmati. Dan saya tahu setelah peristiwa itu justru ada banyak hal yang Tuhan munculkan ternyata yang harus saya kerjakan hingga saya bisa ada hingga hari ini untuk bisa terlibat dalam banyak hal, baik di gereja lokal di Purwokerto bersama teman-teman di Garut, bahkan ya dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam perintisan yang baru di Purbalingga. Nah, saudara, fakta kehidupan tidak selalu terlihat sama dengan janji Tuhan, tetapi
mari kita mau belajar dari Musa, yaitu ketaatan total itu lebih penting bagi Allah. Ya, pelajarannya bagi Tuhan, pencapaian itu bukan ya prestasi khusus. Karena apa? Hasil itu hanya dari Dia. Yang Dia tuntut dari kita. Beranikah kita tetap taat? Sekalipun kita sudah dikasih tahu, nanti di depan kamu gagal. Masih maukah kita menjalani hal tersebut? Ya, so ketaatan total jauh lebih penting dari sekedar pencapaian hasil. Ya, tugas yang harus kita kerjakan, ya lakukan lagi, sekalipun kita tahu itu gagal. Musa tidak pernah tahu berapa kali dia harus mengulangi. Kita yang baca cerita itu sekarang kita tahu, ya. 9 kali dia harus gagal. Tetapi Musa sendiri waktu menjalani hal itu, dia tidak pernah tahu kapan hal ini harus berhenti, kapan harus selesai, karena Tuhan tidak menyampaikannya. Ya. Tetapi kita belajar hari ini, ketaatan total jauh lebih penting. Ya, hasil itu bagian Allah, bagian saudara dan saya, kerjakan terus. Nah, apa yang kita pelajari dari ketaatan total ini? Sebuah karakter yang luar biasa terbentuk, ya, di dalam pribadi Musa. Ya, saya katakan karakter ini adalah kesabaran. Sabar. Ada banyak firman Tuhan menceritakan Musa gagal masuk ke tanah Kanaan karena emosional, ya. Ada banyak perintah Tuhan yang harus dilakukan dengan biasa, dia lakukan dengan emosional, sehingga akhirnya dia terhalang untuk bisa masuk ke Kanaan. Tetapi yang saya mengerti dari kasus ini, Musa adalah pribadi yang sangat sabar. Dia tahu dia pasti gagal, tapi dia tetap menjalani tugas dari tuannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ya, dia luar biasa sehingga Alkitab mencatat Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Nah, kita mau belajar bahwa sabar menghadapi kegagalan yang pasti, inilah ujian yang sesungguhnya yang harus kita alami, ya, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan yang memberi amanat. So, mari tetap taat walaupun gagal. Nggak mudah, ini pelajaran yang berat. Tetapi saya yakin waktu Tuhan memakai saudara, Dia tetap akan menggenapinya. Walaupun hari-hari ini saudara masih gagal. Mungkin saudara masih berdoa untuk sakit penyakit dan tidak sembuh-sembuh. Sabar. Mungkin saudara berdoa untuk pasangan hidup, belum dapat yang ideal. Tetap sabar. Mungkin saudara lagi berusaha untuk pekerjaan, usaha yang lebih baik, sehingga ekonomi saudara lebih baik. Tetapi sampai hari ini masih bingung, kok belum selesai ya Tuhan, gimana caranya? Sepertinya pintu-pintu tertutup. Sabar. Nanti ada kaitannya. Kesabaran waktu ditandem dengan iman, itu akan menghasilkan janji-janji Allah yang digenapi dalam hidup saudara. Nah, di dalam pernyataannya, Oswald Chambers pernah berkata, ya, setiap visi yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi kenyataan jika kita memiliki kesabaran. Ibrani 6 ayat 13. Kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Ada dua hal, yang oleh iman dan kesabaran. Oleh iman dan kesabaran dikatakan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Hanya memiliki iman tetapi kehilangan kesabaran. Mungkin janji Allah tetap digenapi tetapi akan lebih lambat. Tetapi waktu iman saudara disertai dengan kesabaran, itu akan mempercepat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara tahu kan, salah satu definisi kasih yaitu sabar. Sabar apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Ada sebagian orang yang memang sudah memiliki kepribadian yang sangat sabar, tetapi dalam hal-hal tertentu, begitu harga dirinya disinggung, mendadak kesabarannya hilang dan dia mulai mengambil, ya, tata nilai dunia. Kesabaran juga ada batasnya. Wow. Tidak demikian dengan kesabaran yang Alkitab maksudkan. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan buah roh juga menyatakan, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Karakter yang diinginkan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang menantikan janji Tuhan, yang memiliki iman, harus disertai kesabaran.
baru janji Tuhan itu akan dia nikmati. Saudara, saya akan tutup dengan satu pernyataan dari Mazmur 37 ayat 24. Ini adalah lagu yang terkenal yang sering kita nyanyikan, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan, hidup benar, hidup terus menghasilkan buah-buah roh, hidup terus mengerjakan kehendak Tuhan, hidup dipenuhi dengan semua kebaikan Tuhan, sekalipun masih alami kegagalan, lepas kegagalan. Ya, kenapa? Karena dikatakan apabila ia jatuh, orang yang berkenan pun masih bisa jatuh, saudara. Jangan dipikir orang yang berkenan kepada Tuhan alami semua yang baik dengan mulus. No, masih bisa jatuh. Tetapi bedanya, sekalipun dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ini jaminan penghiburan bagi setiap kita. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa gagal. Tetapi gagal dalam tangan Tuhan itu jauh lebih penting, lebih terjamin dibanding kita gagal di luar tangan Tuhan. Gagal dalam rencana Tuhan, Tuhan masih sanggup menopang saudara untuk tidak tergeletak. Ya, dikatakan sebab Tuhan menopang tangannya. Mari jangan pernah kecewa jika saudara dapat kekuatan, terima janji Tuhan, pernyataan-pernyataan yang ajaib, sekalipun hari-hari ini masih gagal. Seperti Musa, dia tahu apa yang dia hadapi di depan pasti gagal, tetapi dia tetap setia mengerjakannya. Urusan hasil itu bagian Tuhan, bagian dia mentaati kehendak Tuhan. Mari miliki karakter kesabaran dalam hidup kita. Jangan pernah takut, alami terus kuasa Tuhan untuk saudara tetap sabar di masa tunggu ini. Ya, kesabaran itu bukan masalah waktu, tetapi bagaimana saudara tetap bersikap baik, tetap melakukan kehendak Tuhan, jadi orang yang diperkenankan Tuhan di masa waktu tunggu ini. Itulah kesabaran. Tetap memiliki attitude yang baik, tetap mengerjakan kehendak Tuhan, tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun masih gagal. Siap, saudara? Saya berdoa untuk setiap saudara di Garut, semua pengurus, semua para pemimpin kesan bisa tetap memiliki karakter kesabaran ini dalam hidup saudara. Sekalipun belum melihat hasilnya hari-hari ini, tidak masalah. Kenapa? Hasil bagian Tuhan. Iya Pak, tapi kan kita juga kepingin dong Pak, lihat hasilnya sekarang. Oke, ya, iman disalut dengan kesabaran akan menghasilkan janji Tuhan yang digenapi. Tetapi semakin saudara tidak sabar, semakin saudara kecewa, semakin penggenapan itu lambat terjadi. Karena itu hari ini, mari miliki kesabaran sebagai karakter yang terus harus dikembangkan dalam hidup saudara. Tidak hanya mendapatkan atau menunggu janji Tuhan, tetapi kesabaran ya bisa membuat segala sesuatu dalam hidup kita jauh lebih mudah. Orang yang sabar, Alkitab katakan, ya, melebihi seorang pahlawan ya yang merebut kota. Mari miliki karakter kesabaran dan alami terus kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mau mengucap syukur karena hamba percaya hari ini Engkau mengingatkan kami, bahkan di dalam segala situasi yang terlihat merupakan janjimu, tetapi kenyataannya kami masih gagal, kami masih alami jatuh bangun. Tetapi hari ini kami belajar dari Musa, seorang pribadi yang memiliki kesabaran, kelembutan hati yang luar biasa. Sekalipun dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi tugas utamanya boleh selesai dengan membawa bangsa Israel keluar. Sekalipun dia harus menghadapi berbagai kegagalan lepas kegagalan. Hamba berdoa bagi umatmu di MDC Garut hari ini Tuhan, biar setiap mereka dikuatkan untuk tetap percaya, mengenakan kesabaran, untuk mendampingi iman mereka sampai Engkau menggenapi janjimu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hamba percaya semua kerinduan bagi setiap jemaat, bahkan kerinduan bagi gerejamu di Garut. Apa yang sudah Engkau nyatakan, hamba percaya tidak ada satupun yang Engkau ambil dan Engkau tarik kembali, tetapi Engkau pasti akan mengerjakannya. Karena itu berkati tim pastoral, Pendeta Irfan dengan seluruh tim DPJ yang ada, seluruh pemimpin kesan koordinator pelayanan, urapi berkati untuk tetap saling sabar satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menopang, saling terus menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. Percaya
Tuhan akan tetap mengerjakan apa yang Ia janjikan, supaya kesabaran kami, kesabaran setiap mereka terus bertumbuh sampai Engkau menggenapi janji-Mu, dan kami akan bersuka cita karena Engkau yang menjanjikan, Allah yang setia. Engkau tidak hanya sanggup melakukannya, tetapi Engkau mau melakukannya bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara, terus nikmati hari-hari ke depan dengan kepercayaan, dan jangan lupa ya, jangan sering emosi, jangan cepat marah, ya, sabar ya. Sabar juga terhadap saya kalau khotbah saya panjang ya. Terima kasih, salam untuk semua keluarga di Garut, Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu.